Argentina, champions of the world. Napoli sedang jadi buah bibir pecinta sepak bola. Tak cuma di Italia, tapi di dunia. Trofi Scudetto yang dinanti-nantikan selama 33 tahun akhirnya berhasil diraih oleh Napoli pada musim 2022-2023. Kepastian itu didapatkan setelah Napoli bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Udinese Jumat 5 Mei 2023 dini hari WIB. Semua bersukacita, baik pemain-pemain, pelatih, dan staf yang sedang berlaga di kandang Udinese maupun penggemar yang sedang menyaksikan detik-detik penembakan juara di kota Naples. Tak bisa dipungkiri, Napoli sepanjang musim ini di Serie A bermain bagus. Sulit bagi para pesaing untuk bisa mengejar ketertinggalan poin di klasemen. Victor Osimhen dan kawan-kawan tampil solid. Ini adalah gelar juara Liga Italia ketiga bagi Napoli sepanjang sejarah dan pertama sejak 33 tahun lalu. Terakhir mereka menjadi juara pada musim 1989-1990. Kala itu, Il Partenope masih diperkuat legenda sepak bola Diego Armando Maradona yang sebelumnya mempersembahkan gelar pertama pada 1986-1987. Meski Liga Italia masih menyisakan 5 pertandingan lagi, Napoli dipastikan tidak akan terkejar di puncak klasemen. Saat ini, Victor Osimhen dan kawan-kawan telah mengoleksi 80 poin terpaut 16 angka dari Lazio di peringkat kedua dengan 64 poin. Sebelum kembali meraih kejayaan seperti sekarang, Napoli sempat mengalami fase jatuh bangun di Liga Italia. Klub dengan nama lengkap Società Sportiva Calcio Napoli itu bahkan pernah terdegradasi dan terlibat pengaturan skor. Pernah degradasi 2 kali. Musim 1997-1998 menjadi masa terpuruk Napoli setelah hanya mampu mengakhiri kompetisi sebagai juru kunci klasemen. Saat itu posisi mereka di peringkat ke-18. Klub yang identik dengan warna biru muda itu pun turun kasta ke Serie B Liga Italia. 2 musim di sana, Napoli berhasil promosi lagi ke Serie A Liga Italia musim 2000-2001. Akan tetapi, Il Partenope hanya bertahan 1 musim dan kembali turun ke Serie B. Kali ini, Napoli berusaha keras untuk kembali ke kasta tertinggi Liga Italia. Musim 2001-2002 mereka sukses menduduki peringkat kelima. Namun semusim berselang malah terjerumus ke peringkat 16. Hingga akhirnya pada musim 2006-2007, klub yang juga dijuluki Azzurri itu sukses menduduki peringkat runner-up dan promosi ke Serie A Liga Italia musim 2007-2008. Musim perdana Napoli langsung berjalan mulus setelah menduduki peringkat ke-8 di klasemen akhir. Walau sempat turun ke peringkat 12 pada musim berikutnya, tapi Napoli seperti terlahir kembali. Di bawah asuhan Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, hingga Luciano Spalletti, Napoli selalu berhasil finish di peringkat 10 besar Serie A Liga Italia. Terjerat kasus pengaturan skor. 2 musim setelah promosi ke kasta tertinggi Liga Italia, Napoli terjerat kasus pengaturan skor yang melibatkan 2 pemain mereka, yaitu bek Paolo Cannavaro dan kiper Gianluca Grava. Skandal itu terjadi pada pertandingan Napoli melawan Sampdoria pada 16 Mei 2010. Il Partenope takluk 0-1 dan membuat Sampdoria memastikan 1 tempat di babak playoff Liga Champions. Kasus pengaturan skornya baru terkuak pada Desember 2012. Asosiasi Sepak Bola Italia pun menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 6 bulan kepada Cannavaro dan Grava. Untuk Napoli dikenakan denda 70.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah dan pengurangan 2 poin. Berkat dari sang presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis.
Pemain dan pelatih Napoli banyak mendapat pujian dari orang-orang. Akan tetapi sedikit yang memberikan apresiasi kepada Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sosok yang sejak 2004 mengambil alih klub di tengah kebangkrutan. Dengan dinyatakan bangkrut, maka Napoli dicoret dari kompetisi Serie A Liga Italia dan terdegradasi ke Divisi 3 alias Serie C. Napoli tidak dapat melunasi utang sekitar 770 miliar rupiah hingga tenggat waktu yang ditentukan waktu itu. Dalam situasi tersebut, De Laurentiis masuk mengakuisisi klub yang pernah dibela oleh legenda sepak bola dunia Diego Maradona. De Laurentiis datang dengan membawa semangat dan harapan positif untuk membawa Napoli ke kasta sepak bola tertinggi Italia lagi. Ia juga menjanjikan adanya stabilitas keuangan. Dan tak butuh waktu lama bagi Napoli kembali ke Serie A. Partenope kembali ke kasta tertinggi itu pada musim 2007-2008. Sejak saat itu Napoli tak pernah terdegradasi. Beberapa musim Il Partenope berstatus sebagai tim papan tengah. Perlahan tapi pasti, Napoli mulai tampil di Eropa. Pada musim 2010-2011 Partenope lolos ke Liga Champions. Lebih dari 1 dekade terakhir, Napoli menjadi pesaing-pesaing tim papan atas. Puncaknya, musim ini, Napoli meraih Scudetto ketiga dalam sejarah klub. Selama kepemilikan De Laurentiis, Napoli pernah diperkuat sejumlah pemain top, seperti Gonzalo Higuain dan Edinson Cavani. Sejumlah pelatih top juga pernah menangani klub ini, di antaranya Carlo Ancelotti dan Maurizio Sarri. Selama kepemilikan De Laurentiis, Napoli telah meraih 5 gelar, yakni 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 1 Piala Super Coppa Italia. Ucapan selamat Presiden AC Milan. Presiden AC Milan Paolo Scaroni yang menganggap Aurelio De Laurentiis sebagai sosok kunci dalam keberhasilan Napoli sekarang ini. Secara perlahan dia mampu membentuk tim yang kemampuannya mumpuni. Laurentiis menurut Scaroni memiliki strategi yang jitu dalam membangun tim dengan pemain dan pelatih hebat tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Hasil yang didapat pun maksimal. Dia memiliki hasil fenomenal dari 2 sudut pandang. Olahraga kami melihatnya, tapi juga ekonomi. Dia mengkampanyekan perekrutan musim panas lalu di mana dia menguangkan dan tidak membelanjakannya. Kata Scaroni dikutip dari Football Italia. Dia membuat beberapa pemain hebat, dia memiliki pelatih yang bagus. Saya mengucapkan selamat kepada Aurelio De Laurentiis. Dia adalah orang yang mengatur seluruh operasi ini. Mulai dari ketika membeli Napoli bertahun-tahun yang lalu pada saat terdegradasi karena kebangkrutan. Tutur Scaroni. Kini setelah melewati berbagai fase selama berkiprah di Liga Italia, Napoli bisa kembali meraih puncak kejayaannya. Victor Osimhen, Visa Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Kim Min-jae, dan para pemain lainnya bakal dikenang sebagai pahlawan kota Naples. Nah, bagaimana tanggapan football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.